Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, peserta diklat pembekalan yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan nama saya Jarwan, saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di SMP Negeri 1 Gedung Panua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, salah satunya yang sempat saat ini rame-ramenya di media sosial atau di mana saja, terutama kasus yang ada, yaitu pandemi yang tidak pernah berhenti atau belum pernah berhenti sampai saat ini. Otomatis ini adalah menimbulkan kegelisahan bagi kita semua, terutama para guru-guru, para penyelenggara pendidikan, bagaimana kita menyelenggarakan sebuah pendidikan yang pada hakikatnya bagaimana kita bisa merubah mindset anak-anak kita berubah, kita memberikan pelajaran, pendidikan, dan seterusnya dikala pada saat sebelum pandemi dulu. Tetapi karena saat ini kita sudah berada dalam kondisi seperti ini, hitung-hitung sama hitung, kalau tidak salah ini sudah hampir 2 tahun kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka kepada anak-anak, biasa disebut dengan face to face dengan anak-anak. Ini adalah sesuatu yang banyak masalah, terutama bagi kita guru ini, banyak kendala-kendala, banyak hal-hal yang menjadi kendala kita untuk proses pembelajaran tersebut. Terutama kita saat ini mengejar apa yang disebut dengan prestasi, apa yang disebut dengan literasi. Jadi prestasi ini kita kejar pada saat seperti ini, otomatis dalam saat seperti ini kita akan menemui beberapa kebuntuan atau menemui beberapa hal untuk bisa kita melakukan bagaimana meningkatkan daya saing anak kita, daya prestasi anak kita, daya peningkatan terutama dalam hal lagi misalnya meningkatkan dalam bidang literasi atau bacaan anak, minat bacaan anak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini bisa kita bayangkan kalau terjadi ini sampai beberapa tahun ke depan negara kita masih seperti ini, kita pendidikan atau belajar selalu melakukan pembelajaran seperti ini, ada kemungkinan kita guru ini harus selalu mengupdate diri, harus selalu bagaimana merubah diri untuk bisa mengikuti kemajuan atau bisa mengikuti arah reformasi yang menuju 4.0. Inilah yang kita harapkan, karena kita bagaimanapun juga harus kita ikuti. Kalau ini nanti terjadi seperti ini terus-menerus, anggaplah mudah-mudahan nanti ya kita berharap cepat-cepat ini masa ini berlalu seperti ini. Untuk itu kepada Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, pada sesian ini, pada forum diskusi ini saya minta bagaimana tanggapan Bapak-bapak sekalian melalui kesempatan ini dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana cara kita meningkatkan prestasi anak kita, prestasi minat baca kepada kita. Untuk itu saya minta tanggapan Bapak-bapak sekalian melalui link, melalui Jamrut yang akan saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Pak, sebentar dulu Pak, saya tak membuka link Jamrutnya. Sebentar dulu. Oke, minta tolong kepada Bapak, silahkan dilihat di media chatnya. Saya minta saran Bapak atau masukan bagaimana tentang kondisi saat ini yang ada di benak kita. Tadi dulu Pak, saya share-nya. Oke. Bagaimana meningkatkan minat baca dan prestasi belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Bapak, Ibu sekalian, Bapak sekalian untuk mengisi link Jamrutnya. Silakan kita kasih tanggapan apa yang memungkinkan bisa meningkatkan prestasi belajar sekaligus meningkatkan minat baca anak kita. Karena bagaimanapun juga ya minat baca ini adalah bisa dibilang sudah mulai merongrong menurun. Silakan mungkin mulai dari Bapak sekalian yang hadir, silakan untuk menulis di media yang sudah saya siapkan. Silakan Pak.
Oke ya, terima kasih. Sudah ada yang minta tolong Pak, yang memberikan apa, yang memberikan kita dikasih nama Pak, supaya bisa saya memberikan bisa membaca apa yang Bapak sampaikan melalui jamrut yang kita siapkan. Silakan Bapak pilih warna yang sesuai dengan selera. Kalau menemui kesulitan bisa ditulis di media chatting saja Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Sudah ada beberapa masukan. Silakan kalau masih ada lagi yang mau dituliskan, Pak. Silakan untuk disampaikan bagaimana dalam masa pandemi ini untuk bisa meningkatkan prestasi dan minat baca. Oke. Ada sudah masukan dari Pak Ambu ini, salah satu meningkatkan minat baca terhadap anak adalah memberikan keleluasan bagi anak untuk memilih judul buku yang disenangi. Bagus, mantap Pak ini ya. Jadi kita kasih anak judul buku ini yang bisa merespon anak untuk membaca. Kemudian dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa diberikan buku pelajaran di sekolah dan menuntun belajar online melalui TV, daring, video, pembelajaran. Bagus ini Pak. Apalagi sekarang ini Pak, mudah-mudahan nanti ada itu televisi edukasi Pak, yang mana isinya itu siarannya itu setiap minggu ada, mulai dari SD, SMP, TK juga ada sampai SMA. Ya ini terima kasih Pak atas masukan ini. Salah satunya dari Pak Ambo ini ya. Oke, ada lagi satu lagi masukan, silakan Pak. Mustaqim. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Masukannya untuk meningkatkan minat baca siswa dalam masa pandemi ini adalah men-share materi melalui media online, karena pada zaman sekarang ini siswa lebih senang membaca lewat media online. Wah, mantap Pak, betul. Karena memang sekarang ini serba online. Semua dengan serba online, istilahnya sudah era digital Pak, ya, era digital. Di era digital ini ada salah satu yang memang semua serba digital, semua melalui digital, pembelajaran melalui digital, buku bahkan buku-buku juga buku serba digital. Mungkin kalau kita bisa simpulkan dari ini adalah yang berkaitan dengan yang pertama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan sarana prasarana rata-rata ini Pak. Ya mungkin sarana prasarana ini yang mengakibatkan ini tersendatnya pembelajaran ini. Oke, saya kira demikian. Mungkin sebelum saya tutup pertemuan ini mungkin ada masukan dari beberapa teman. Tapi saya batasi waktunya, setiap teman yang saya minta masukkan satu kata, beberapa kata. Silakan, kata untuk memotivasi Pak, silakan. Mungkin Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Jarwan. Untuk memberikan motivasi kepada anak, meningkatkan minat belajar, adalah tadi memberikan keleluasaan memilih judul buku itu sebagai pengantar awal. Ya. Oke, mungkin terima itu. Kasih. Ya, terima kasih. Mungkin satu kalimat motivasi untuk dari Pak Mustaqim. Silakan Pak Mustaqim. Terima kasih Pak. Saya kira untuk membangkitkan minat baca anak-anak itu, kita seyogyanya membuat kegiatan-kegiatan yang yang bisa menarik anak-anak, apakah itu melalui mengikutkan pada contoh umpamanya di game-game, contoh puzzle, yang puzzle kuisis. Nah, biasa itu anak-anak tertarik untuk membaca karena terkesan ada gamenya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Mustaqim masukannya. Satu lagi Pak Ambo, satu lagi untuk kalimat memotivasi. Bagaimana Pak? Minta tanggapan Pak Ambo. Ya, terkait dengan kalimat motivasi, tentunya kita harus memberikan kalimat ajakan lah. Ayo kita belajar bersama dengan secara daring, dengan menggunakan aplikasi Jamboard, saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, peserta diklat pembekalan yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan nama saya Jarwan, saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di SMP Negeri 1 Kedung Panua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, salah satunya yang sempat saat ini ramai-ramainya di media sosial atau di mana saja, terutama kasus yang ada, yaitu pandemi yang tidak pernah berhenti atau belum pernah berhenti sampai saat ini. Otomatis ini adalah menimbulkan kegelisahan bagi kita semua, terutama para guru-guru, para penyelenggara pendidikan, bagaimana kita menyelenggarakan sebuah pendidikan yang pada hakikatnya bagaimana kita bisa merubah mindset anak-anak kita berubah, kita memberikan pelajaran, pendidikan, dan seterusnya dikala pada saat sebelum pandemi dulu. Tetapi karena saat ini kita sudah berada dalam kondisi seperti ini, hitung-hitung sama hitung, kalau tidak salah ini sudah hampir 2 tahun kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka kepada anak-anak, biasa disebut dengan face to face dengan anak-anak. Ini adalah sesuatu yang banyak masalah, terutama bagi kita guru ini, banyak kendala-kendala, banyak hal-hal yang menjadi kendala kita untuk proses pembelajaran tersebut. Terutama kita saat ini mengejar apa yang disebut dengan prestasi, apa yang disebut dengan literasi. Jadi prestasi ini kita kejar pada saat seperti ini, otomatis dalam saat seperti ini kita akan menemui beberapa kebuntuan atau menemui beberapa hal untuk bisa kita melakukan bagaimana meningkatkan daya saing anak kita, daya prestasi anak kita, daya peningkatan terutama dalam hal lagi misalnya meningkatkan dalam bidang literasi atau bacaan anak, minat bacaan anak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini bisa kita bayangkan kalau terjadi ini sampai beberapa tahun ke depan negara kita masih seperti ini, kita pendidikan atau belajar selalu melakukan pembelajaran seperti ini, ada kemungkinan kita guru ini harus selalu mengupdate diri, harus selalu bagaimana merubah diri untuk bisa mengikuti kemajuan atau bisa mengikuti arah reformasi yang menuju 4.0. Inilah yang kita harapkan, karena kita bagaimanapun juga harus kita ikuti. Kalau ini nanti terjadi seperti ini terus menerus, anggaplah mudah-mudahan nanti ya kita berharap cepat-cepat ini masa ini berlalu seperti ini. Untuk itu kepada bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, pada sesian ini, pada forum diskusi ini saya minta bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian melalui kesempatan ini dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana cara kita meningkatkan prestasi anak kita, prestasi minat baca kepada kita. Untuk itu saya minta tanggapan bapak-bapak sekalian melalui link, melalui Jamrut yang akan saya sampaikan kepada bapak sekalian. Pak, sebentar dulu Pak, saya tak membuka link Jamrutnya. Sebentar dulu. Oke, minta tolong kepada Bapak, silahkan dilihat di media chatnya. Saya minta saran Bapak atau masukan bagaimana tentang kondisi saat ini yang ada di benak kita. Tadi dulu Pak, saya share-nya. Oke. Bagaimana meningkatkan minat baca dan prestasi belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Bapak, Ibu sekalian, Bapak sekalian untuk mengisi link Jamrutnya. Silakan kita kasih tanggapan apa yang memungkinkan bisa meningkatkan prestasi belajar sekaligus meningkatkan minat baca anak kita. Karena bagaimanapun juga ya minat baca ini adalah bisa dibilang sudah mulai merongrong menurun. Silakan mungkin mulai dari Bapak sekalian yang hadir, silakan untuk menulis di media yang sudah saya siapkan. Silakan Pak.
Oke ya, terima kasih. Sudah ada yang minta tolong Pak, yang memberikan yang memberikan kita dikasih nama Pak supaya bisa saya memberikan bisa membaca apa yang Bapak sampaikan melalui jamrut yang kita siapkan. Silakan Bapak pilih warna yang sesuai dengan selera. Kalau menemui kesulitan bisa ditulis di media chatting saja Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Sudah ada beberapa masukan. Silakan kalau masih ada lagi yang mau dituliskan, Pak. Silakan untuk disampaikan bagaimana dalam masa pandemi ini untuk bisa meningkatkan prestasi dan minat baca. Oke. Ada sudah masukan dari Pak Ambo ini salah satu meningkatkan minat baca terhadap anak adalah memberikan keleluasan bagi anak untuk memilih judul buku yang disenangi. Bagus, mantap Pak ini ya. Jadi kita kasih anak judul buku ini yang bisa merespon anak untuk membaca. Kemudian dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa diberikan buku pelajaran di sekolah dan menuntun belajar online melalui TV, daring, video pembelajaran. Bagus ini Pak. Apalagi sekarang ini Pak, mudah-mudahan nanti ada itu televisi edukasi Pak, yang mana isinya itu siarannya itu setiap minggu ada, mulai dari SD, SMP, TK juga ada sampai SMA. Ya ini terima kasih Pak atas masukan ini. Salah satunya dari Pak Ambo ini ya. Oke, ada lagi satu lagi masukan, silakan Pak. Mustaqim. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Masukannya untuk meningkatkan minat baca siswa dalam masa pandemi ini adalah men-share materi melalui media online, karena pada zaman sekarang ini siswa lebih senang membaca lewat media online. Wah, mantap Pak, betul. Karena memang sekarang ini serba online. Semua dengan serba online, istilahnya sudah era digital Pak ya, era digital. Di era digital ini ada salah satu yang memang semua serba digital, semua melalui digital, pembelajaran melalui digital, buku bahkan buku-buku juga buku serba digital. Mungkin kalau kita bisa simpulkan dari ini adalah yang berkaitan dengan yang pertama yang berkaitan dengan sarana prasarana rata-rata ini Pak ya, mungkin sarana prasarana ini yang mengakibatkan ini tersendatnya pembelajaran ini. Oke, saya kira demikian. Mungkin sebelum saya tutup pertemuan ini mungkin ada masukan dari beberapa teman, tapi saya batasi waktunya. Setiap teman saya minta masukkan satu kata, beberapa kata. Silakan kata untuk memotivasi Pak. Silakan. Mungkin Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Jarwan untuk memberikan motivasi kepada anak meningkatkan minat belajar adalah tadi memberikan keleluasaan memilih judul buku itu sebagai pengantar awal. Ya, oke. Mungkin terima itu. Kasih. Ya, terima kasih. Mungkin satu kalimat motivasi dari Pak Mustaqim. Silakan Pak Mustaqim. Terima kasih Pak. Saya kira untuk membangkitkan minat baca anak-anak itu, kita seyogyanya membuat kegiatan-kegiatan yang yang bisa menarik anak-anak, apakah itu melalui mengikutkan pada contoh umpamanya di game-game, contoh puzzle, yang puzzle akuisis. Nah, biasa itu anak-anak tertarik untuk membaca karena terkesan ada gamenya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Mustaqim masukannya. Satu lagi Pak Ambo, satu lagi untuk kalimat memotivasi. Bagaimana Pak? Minta tanggapan Pak Ambo. Ya, terkait dengan kalimat motivasi, tentunya kita harus memberikan kalimat ajakan lah. Ayo kita belajar bersama dengan secara daring, dengan menggunakan aplikasi Jamboard, saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.